Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan tes on driver MCRD versi 32U dan juga driver yang kedua ada SOCL 506. Pembelian offline ini ya, dari Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, dari Pak Basirah yang ada di Riau. Jadi untuk pelayanan offline buat teman-teman yang ingin mendapatkan produk dari Kilektro untuk sistem offline ya, ini teman-teman dianjurkan untuk pembayaran DP itu pun tidak terikat, hanya memastikan bahwasanya teman-teman benar-benar order. Setelah barang jadi, kita buatkan video tes on seperti ini. Setelah kita bagikan untuk hasil video tes onnya, nanti teman-teman bisa melakukan pelunasan. Panel indikator N7000 sesuai pesanan ini ya, dilengkapi dengan kabel untuk instalasinya. Untuk yang kedua, di sini ada input balan. Ini kita sertakan kabel-kabelnya juga. Nanti tinggal menghubungkan pada driver amplifier. Jadi untuk tegangan di sini kita kasih dua, Pak. Positif sama negatif. Ini terhubung langsung pada PSU tegangan utama ya. Jadi untuk ground di sini kita tidak kasih, karena menurut pengalaman saya, apabila memasangkan rangkaian input balan seperti ini, untuk PSU kita hubungkan pada jalur utama atau tegangan utama. Untuk bagian ground ini apabila dipasangkan biasanya itu akan menimbulkan noise. Jadi untuk ground di sini kita tidak beri. Ini sudah kita tes juga tadi. Tapi untuk video tes on kali ini kita mengutamakan untuk driver amplifiernya. Untuk konektor kabel bagian ujung yang beberapa di sini kita tidak pasangkan konektornya, nanti kita sertakan secara eksternal ya. Kita tambahkan saat packing. Jadi ini untuk variabel apabila di PSU sudah tersedia untuk soket molek ya, nanti tinggal dipasangkan sendiri. Apabila tidak tersedia, nanti bisa melakukan pemasangan secara penyolderan. Jadi ini untuk konektornya kita kasih secara eksternal saja, tidak kita pasangkan. Untuk panel di bagian protect di sini nanti dihubungkan pada protect amplifier. Tapi kalau menurut saya untuk driver amplifier seperti ini sudah dilengkapi dengan indikator yang ada pada panel N7000. Jadi saya rasa untuk driver amplifier ini tidak perlu ya. Untuk LED indikatornya bisa langsung dipasangkan pada panel box amplifier teman-teman. Tapi kalau untuk driver yang belum dilengkapi dengan LED indikator, mungkin N7000 atau panel N7000 atau N9000 ini masih bisa digunakan ya. Oke, untuk driver MCRD di sini kita umpankan dengan tegangan 42 VAC dari 10 ampere kali 2. Untuk instalasi jangan sampai melakukan kesalahan, dapat mengakibatkan driver amplifier rusak ya. Untuk regulator di sini menggunakan tegangan VAC, ambil saja dari ekstra trafo minimal 15 VAC sampai 24 VAC. Nanti kita sertakan soket-soket moleknya juga ya, sekun-sekun. Untuk instalasi sangat simpel. Di sini bagian input. Untuk bagian speaker kita tidak pasangkan terlebih dahulu, kita tes untuk tegangan DCU-nya. Untuk PSU sudah kita aktifkan. Protect dalam keadaan saturasi saat awal on, berpindah ke on protect membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 detik.
menandakan bahwasanya driver amplifier dalam kondisi normal. On power, signal input di sini untuk klip. Untuk sensitivitas klip maupun signal input di sini sudah saya modifikasi dengan persetujuan pembelinya ya. Ada beberapa resistor kita hubungkan dari bawah PCB. Karena untuk modifikasi sensitivitas signal input itu di luar jalur skema ya. Di skala 200 mV kita cek untuk tegangan DCO nya berada pada tegangan aman ya 1,5. Kita coba turunkan sampai berada di titik 0. Oke, untuk DCO sudah berada di titik 0 ya. Kita sudah mendekati 0. Untuk bias di skala 2 volt 365. Untuk bagian PNP 355. Kita seimbangkan. Untuk pensettingan tegangan bias DCO utamakan tegangan bias seimbang ya. Dengan cara saya menyeimbangkan tegangan bias menggunakan trimpot DCO. Karena DCO di titik 0 itu belum tentu untuk tegangan bias imbang. Karena menurut saya untuk tegangan bias itu lebih utama. Karena sebagai penguatan yang menuju ke transistor final. Untuk DCO pastikan di bawah 20 mV. Itu sudah berada dalam tegangan aman. Kita setting di 360. Oke, sudah bisa seimbang ya. Kurasa untuk driver MCRD sudah normal. Bias DCO sudah berada pada nilainya. Terus selanjutnya kita hubungkan dengan speaker. Di sini kita pakai 18 in kali 1, 12 in kali 1. Kita siapkan untuk inputnya dulu. Oke, sudah berada posisi senyap ya, tanpa noise. Kita tinggal angkat potensinya saja. Untuk driver pertama alhamdulillah dalam kondisi normal. Untuk signal input sudah terkondisikan ya. Jadi nanti apabila menggunakan gain yang sangat tinggi, untuk signal input ini akan tetap bergoyang. Untuk selanjutnya kita tes untuk driver SOCL 506. Untuk transistor final di keduanya ini sama ya, menggunakan transistor Toshiba di lot 524 original asal Japan. Untuk transistor dari ringtone 2 set. Penguatan transistor driver di sini ada 2 set ya. Dari skema awal menggunakan 2SC5198 2 set.
Namun di sini kita upgrade menjadi transistor Toshiba. Untuk SOC506 TEF-nya satu set ya. Kita menggunakan transistor Toshiba juga. Kita hubungkan dengan instalasi yang sama di 42 VAC dari 10 ampere kali 2. Oke, PSU sudah kita aktifkan, Protect dalam keadaan saturasi awal on ya. Berpindah ke on Protect dalam keadaan dalam jangka waktu kurang lebih 5-15 detik. Di skala 200 volt kita ukur tegangan DCU-nya 1,7. Ini lama-lama akan turun sampai berada di titik 0. 1,6, 1,5. Karena untuk SUCL disetting secara otomatis menggunakan DC offset. Kita pakai IC Texas Instruments TL071. Untuk tegangan bias di skala 2 volt, posisi standby di transistor final 0 volt ya. Sangat efisien sekali untuk SUCL506. Acuan di kaki basis transistor TEF di antara resistor 330 ohm, 390, 389, hampir mendekati ya. Kurasa ini untuk tegangan bias sudah bisa dikatakan imbang. Nah, mungkin DC-nya dalam keadaan saturasi menuju ke titik 0. Kita cek ulang, sudah berada 0, ya. Oke, untuk driver SCL adalah dalam kondisi normal. Kita tinggal hubungkan jalur speaker, kita tes juga untuk suaranya. Dalam posisi senyap kita tinggal angkat potensinya saja. Oke, alhamdulillah untuk kedua driver dalam kondisi normal. Untuk karakter di setiap driver amplifier berbeda ya. Jadi nanti disesuaikan saja dengan frekuensi yang ditentukan. Kalau menurut saya untuk MCRD ini untuk subnya lebih empuk ya, lebih gler dibandingkan dengan SOCL506. Tapi di antara keduanya memiliki keunggulan masing-masing dan juga kelemahan masing-masing. Untuk SOCL506 ini suara lebih rata dan juga di bagian sub low-nya atau di low ya, itu lebih nendang SOCL506. Terima kasih banyak buat Pak Basirira yang ada di Riau. Semoga cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.